there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran bahasa Indonesia untuk kurikulum merdeka. Nah, kita akan belajar bab 1 yang bertemakan sudah besar. Nanti ada kegiatan belajar di bab ini loh. Nah, sebelum itu kakak akan membacakan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan menulis. Nah, peserta didik itu dapat menggunakan tanda baca, kosakata, dan kalimat transitif dan intransitif. Dan yang kedua, melalui kegiatan peserta didik itu dapat menyusun kalimat dengan unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan dalam kalimat yang benar sesuai dengan ketentuan bahasa Indonesia. Nah, coba adik-adik amati gambar yang ada di samping. Nah, gambar itu adalah gambar pertumbuhan kita dari bayi hingga dewa, hingga sekarang. Nah, ukuran itu pasti akan yang berbeda-beda. Ada yang kalau dulu kita bayi itu yang kecil, terus sampai sekarang. Nah, ada yang perubahannya itu terlihat, ada yang tidak. Coba perhatikan teman-teman kalian yang ada di sekitar. Pasti ada teman yang badannya kecil, ada yang badannya besar, walaupun dia sepantaran sama kita. Oh itu. Nah, kan ada perubahan yang tidak terlihat. Nah, contoh perubahan yang tidak terlihat itu seperti Rani sudah bisa mandi sendiri. Rani sudah bisa berbicara dengan lancar di depan kelas. Nah, seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat transitif dan intransitif. Nah, apa saja sih kalimat transitif dan intransitif itu? Sebelumnya, sebuah kalimat itu selalu memiliki kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan atau yang sering disingkat dengan nama SPOK. Nah, kita akan membahas mengenai SPOK itu sendiri. Subjek yang sering disingkat sebagai S, lalu predikat sering disingkat sebagai P, objek disingkat sebagai O, dan kalimat disingkat sebagai K. Nah, subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan dalam kalimat itu sendiri. Nah, subjek itu seperti nama ibu, ayah, Nani, Elis, dan Septi, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk predikat itu adalah unsur kalimat di dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Nah, contohnya seperti memasak, memancing, menari, menangis, tertawa, dan lain sebagainya. Nah, lalu objek itu adalah unsur kalimat yang digambarkan sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa objek itu biasanya berupa kata benda. Nah, berikutnya adalah keterangan. Nah, keterangan ini mencangkup waktu, tempat, tujuan, seperti misalnya keterangan waktu. Contohnya seperti sore ini, malam ini, pagi ini. Nah, contoh lainnya seperti contoh keterangan tempat, seperti di rumah, di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, ada kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat. Nah, ada pula kalimat yang memerlukan objek. Nah, yang pertama itu adalah kalimat transitif.
Yang pertama, kalimat transitif. Nah, kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Tanpa objek, kalimat ini menjadi tidak lengkap. Nah, salah satu contohnya seperti Lita mencuci baju. Nah, Lita itu adalah nama orang yang berarti subjek. Lalu, mencuci. Nah, mencuci itu adalah suatu kegiatan yang sering dinamakan predikat. Lalu baju. Nah, baju itu disebut sebagai objeknya yang disingkat sebagai O. Nah, kalimat ini termasuk kalimat transitif karena ada objeknya. Nah, selain itu ada contoh lainnya seperti Siti memasak ikan di sungai. Nah, Siti itu adalah subjeknya, yaitu dia nama orang. Lalu memasak. Nah, memasak itu adalah nama kegiatannya atau disebut sebagai predikat. Lalu ikan. Nah, ikan itu adalah objek atau makanan. Nah, sungai. Nah, sungai itu merupakan keterangan tempat. Lalu pola ini disebut sebagai pola SPOK. Itu termasuk dalam transitif karena ada objeknya. Nah, selanjutnya adalah kalimat intransitif. Nah, kalimat intransitif itu adalah kalimat yang tidak memerlukan objek. Nah, jadi hanya subjek, predikat, atau juga keterangan. Contohnya Ari memasak. Nah, Ari itu adalah nama orang, disebut sebagai subjek. Lalu memasak itu adalah predikat. Nah, di sini itu tidak ada kalimat objeknya, maka dinamakan kalimat intransitif. Lalu contoh lainnya seperti Amin menangis di kamar. Nah, Amin itu merupakan sebuah nama. Nah, nama itu disebut sebagai subjek. Lalu menangis. Nah, menangis itu melakukan suatu kegiatan yang disebut sebagai predikat. Lalu di kamar itu adalah nama keterangan tempat itu. Nah, keterangan di sini disebut sebagai K. Di sini itu tidak ada objeknya, maka disebut kalimat intransitif. Nah, apakah sekarang kalian sudah paham apa itu kalimat transitif dan kalimat intransitif? Nah, dapat disimpulkan bahwa kalimat transitif adalah kalimat yang memerlukan objek. Lalu jika kalimat intransitif yaitu kalimat yang tidak memerlukan objek. Nah, coba sekarang kakak minta untuk mengerjakan tugas. Nah, sebelum itu kakak minta untuk kalian membagi kelompok kecil. Nah, karena kalian sudah paham mengenai kalimat transitif dan intransitif sebagai bahan evaluasi, kalian buat kalimat transitif dan intransitif yang ada di sekitar kalian. Minggu depan, kita akan bertemu kembali dan mengumpulkan tugas, lalu membacakan di depan kelas secara berkelompok. Nah, demikian pembahasan yang dapat kakak sampaikan. Kali ini kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.